Berjumpa lagi, ini adalah video kedua pada pertemuan 1. Ya, video ini sengaja dibuat ya dengan harapan kita lebih memahami tentang fungsi bahasa menurut Martin. Oke, jadi kita akan diskusi santai ya. Oke, yang pertama, bahwa fungsi bahasa menurut Martin itu dibagi menjadi 3. Ini sangat sering sekali disinggung. Oke, dari fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan juga fungsi tekstual. Yang jadi permasalahannya adalah terkadang setelah kita mengetahui definisi dari ketiga fungsi itu, terkadang kita masih mengalami kesulitan. Seperti apa sih contohnya secara nyata di aktivitas berbahasa? Oke, kita akan diskusikan itu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu bahwa sebetulnya menurut Martin dari ketiga fungsi bahasa itu sangat memiliki kaitan yang erat dengan konteks sosial dalam penggunaan bahasa. Kenapa demikian? Oke, saya akan ulangi sekali lagi hal yang sangat penting. Oke, ada di bagian ini bahwa konteks sosial meliputi konteks situasi dan juga konteks kultural. Saat kita berbicara konteks sosial, maka itu tidak akan terlepas dari konteks situasi dan juga konteks kultural. Maka ini sangat erat kaitannya dengan fungsi bahasa yang dikemukakan oleh Martin, bahwa ada 3 hal penting di dalamnya. Ada field, tenor, dan juga mode. Ada medan, ada pelibat, dan juga moda. Oke, saya mungkin mewakili pertanyaan dari kalian bahwa saya sudah memahami Pak field, tenor, dan mode, tapi baru taraf definisi. Karena boleh jadi saya baru mendengar juga istilah medan, istilah pelibat, dan juga istilah moda. Oke, karenanya kita akan diskusi pada slide berikutnya. Sorry. Oke, jadi ini bagian penting yang harus kita sama-sama diskusikan. Apa sih itu field? Jadi field itu merujuk pada apa yang terjadi, kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya. Singkat kata, kita bisa mendefinisikan dan melihat contoh konkret dari field ini adalah topik apa yang sedang dibahas, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya pun akan membedakan dari aktivitas berbahasa itu dan bagaimana terjadinya. Lalu bagaimana dengan tenor? Tenor itu merujuk pada partisipan yang terlibat di dalam kejadian tersebut yang meliputi status dan peran sosial. Saya akan garis bawahi, ini adalah bagian terpentingnya. Jika kita bicara tenor, bahwa benang merahnya adalah terkait dengan partisipan. Berarti siapa saja yang terlibat. Kalian bisa bayangkan jika ada 2 orang sedang berdiskusi dengan level atau status sosial yang berbeda, maka tentu akan berbeda jika ada 2 orang lagi sedang berdiskusi dengan level atau strata atau status sosial yang berbeda. Bagaimana bisa berbeda? Tentu dengan bahasa yang digunakan, dengan diksi yang digunakan, dengan pilihan kata yang dipakai, tentu akan berbeda. 2 orang dokter yang sedang berdiskusi tentu akan sangat berbeda dengan 2 orang insinyur. Mulai dari kata-kata yang digunakan, pemilihan yang digunakan di dalam aktivitas komunikasinya. Oke, sedangkan mode itu setidaknya harus juga diperhatikan media apa yang digunakan. Apakah bentuk lisan atau bentuk tulisan? Lalu sarana yang digunakan, alat bantunya, apakah seperti media cetak, media elektronik, koran, majalah, buku, dan sebagainya. Yap, singkat kata seperti ini, bahwa untuk menarik satu kesimpulan atau satu ujaran dalam aktivitas berkomunikasi, kita sebagai pendengar tidak bisa menarik satu terjemahan atau kesimpulan hanya dari satu angle saja atau dari sudut pandang. Menurut Martin, untuk menangkap satu kesimpulan yang utuh, kita harus membandingkan atau setidaknya mempertimbangkan 3 hal ini. Kapan terjadinya, di mana settingnya, lalu partisipannya siapa saja, dan juga medianya tulis atau sarana yang digunakan apa saja. Saya punya contoh yang sangat kontekstual sekali terkait field, tenor, dan juga mode ini. Oke, ini terkait dengan iklan yang ada di televisi. Kalian mungkin ingat, saya tidak akan menyebut mereknya, tapi iklannya kurang lebih seperti ini. Adegan di iklannya seperti ini. Udah, ada otak nggak? Itu adalah contoh kontekstual dari field,
tenor, dan juga mode. Udah, ada otak nggak? Ya, itu sangat terkait dengan terkait dengan culture, ya, dengan kultur atau budaya yang ada, ya, dan ada di salah satu restoran Padang. Oke, udah ada otak nggak? Oke, pada adegan itu bahwa sempat terkejut. Nah, ternyata ini maksud udah ada otaknya adalah dia ingin memesan makanan, yaitu otak. Oke, karena ada dua hal yang punya kemiripan di sana, yaitu otak. Apakah otak dalam artian si udahnya itu punya otak atau tidak, dalam arti sebenarnya, atau punya otak tidak makanan. Karena saya mau memesan otak. Nah, itu adalah contoh yang sangat kontekstual sekali dan konkret dimunculkan di salah satu iklan. Jadi, harus kita pertimbangkan. Dan ternyata beruntungnya iklan tersebut mampu mengemas dengan baik. Oh, ternyata kita semua diajak untuk merefleksikan. Oh, ternyata yang dimaksud udah ada otak nggak? Nah, dia berarti cuma atau hanya ingin memesan. Ada otak tidak. Oke? Dan kita juga mempertimbangkan ternyata medianya adalah ujaran. Ya, dan ekspresinya pun tidak marah. Oke, sarananya berarti di situ langsung secara audio visual langsung ada di sana. Fieldnya, apa yang terjadi? Aktivitas memesan makanan kapan? Ya, settingnya di sana saat itu. Di mana? Di restoran saat itu. Bagaimana terjadinya? Ya begitu saja, karena dia ingin memesan makanan. Lalu tenornya, partisipannya, yaitu orang-orang yang setidaknya dengan level yang atau stratifikasi yang sama di sana. Partisipannya itu ada konsumen di sana. Oke, lalu ada yang pramusaji di sana. Jadi semuanya harus dipertimbangkan. Oh, ternyata dari satu utterances udah ada otak nggak? Oh, ternyata dia bukan sedang marah-marah atau ngomel. Ternyata ingin memesan makanan. Ya, itu dia jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seperti apa sih contohnya dari field, tenor, dan mode. Nah, tentu banyak sekali contoh yang kita temukan pada kehidupan nyata. Singkat kata, bahwa teori dari Martin ini sangat penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa suatu ujaran dalam aktivitas berkomunikasi tidak bisa semerta-merta diterjemahkan hanya dari suatu sudut pandang. Oke, kita harus mempertimbangkan kapan terjadinya, di mana, apa yang terjadi sebetulnya, bagaimana terjadinya. Kita juga harus mempertimbangkan siapa yang berbicara, level atau stratifikasinya seperti apa, dan medianya itu dari apa, dan juga muncul dari bantuan sarana apa. Saya rasa demikian, semoga kalian mendapati penjelasan ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada hal yang dirasa boleh jadi belum menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi insya Allah kita akan diskusi bersama di forum-forum diskusi berikutnya. Saya senang sekali bisa sharing hal ini pada kalian melalui video ini. Terima kasih semuanya. Stay motivated and stay healthy. See ya everyone.